Bab 2336. Siapa kamu? Mengapa membantu kami? Petik 2. Setelah menerima transmisi suara, seorang master dari Istana Reinkarnasi buru-buru bertanya. Saya menyarankan Anda untuk bergegas dan menerobos. Dan saya tidak menjamin apakah itu benar-benar dapat membantu Anda menerobos. Petik 2. Kata suara itu. Pada saat ini, panah panjang misterius yang tidak diketahui asalnya muncul berulang kali, membunuh seseorang setiap kali muncul. Lakukan, ambil kesempatan ini untuk membunuh. Seorang penatua Istana Reinkarnasi berkata kepada yang lain melalui transmisi suara. Ada 3 tetua yang dikhianati di Istana Reinkarnasi, yaitu Tetua Tang, Tetua Kang, dan Tetua Liu. Kali ini Su Qinglu membawa total 6 tetua ke sini, 3 diantaranya dikhianati, tepatnya setengahnya. Tapi sang putri dalam situasi yang buruk, haruskah kita pergi seperti ini? Seseorang berkata dengan ragu-ragu, dengan kekuatan kita tidak akan bisa membantu Palace Master Su bahkan jika kita tinggal di sini. Terlebih lagi, Anda belum mengetahuinya, mereka jelas berniat menggunakan kami untuk menahan Asgard Master Su. Kita harus melakukan yang terbaik untuk pergi secepat mungkin, dan kemudian mencari cara untuk mengirim panggilan ke leluhur. Jika leluhur tahu apa yang terjadi di sini, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan Tuan Istana Su. Nah, berhenti bicara omong kosong, sekarang seseorang diam-diam membantu kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah kita bisa kabur. Petik 2. Kata yang lebih tua, membunuh. Penatua berbalik dan memimpin untuk membunuh. Mendengus. Zeng Kun, apakah Anda masih ingin kehabisan dalam situasi ini? Saya menyarankan Anda untuk tidak angan-angan. Petik 2. Seorang lelaki tua berdiri di depannya dan berkata sambil mencibir. Penatua Kang yang telah mengkhianati Istana Reinkarnasi. Penatua Kang inilah yang membawa Su Qingluo ke dunia kecil ini sebelumnya, dan dengan demikian jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Nama keluargaku adalah Kang. Anda pengkhianat terkutuk. Masih ada wajah di depan kita. Kamu tunggu saja, Kepala Istana Su dan Patriark tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Menurut aturan Istana Reinkarnasi kita, mereka yang berani mengkhianati, pengalaman jiwa akan digunakan untuk menyalakan lentera langit, dan setelah dibakar oleh api sungguhan untuk 500 tahun, Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tunggu saja. Petik 2. Ketika Penatua Zeng melihat Penatua Kang, dia langsung marah dan melotot. Kang Shen Yuan, baik Patriark dan Palace Master Su memperlakukan Anda dengan baik, namun Anda benar-benar mengkhianati Istana Reinkarnasi. Apakah Anda layak untuk leluhur Anda dan Tuan Istana Su? Apakah Anda layak untuk leluhur dan leluhur Istana Reinkarnasi kami? Petik 2. Seorang penatua juga menunjuk ke arah Penatua Kang dan memaki dengan tajam. Mendengus. Orang-orang pergi ke tempat tinggi, dan air mengalir ke tempat rendah. Yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan. Saya beritahu Anda yang sebenarnya, Istana Reinkarnasi akan dihancurkan dalam waktu singkat. Ini adalah cara yang paling masuk akal bagi saya untuk memilih untuk membuat terobosan bersih dengan Istana Reinkarnasi. Sebaliknya, Anda semua siap untuk mati. Petik 2. Penatua Kang berkata sambil mencibir. Kang Senyuan, mati. Penatua Zeng tidak tahan lagi, dan bergegas menuju Kang Senyuan. Mendengus. Zeng Kun, yang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Petik 2. Kang Senyuan mencibir dan mendesak Pagoda Putih untuk memblokir Penatua Zeng. Pada saat ini, dengan dentang, panah panjang muncul di belakang kepala Kang Senyuan. Keluar, Kang Senyuan sangat marah, dan membalas dengan telapak tangannya. Dengan keras, telapak tangan Kang Senyuan bertabrakan dengan panah panjang, langsung menjatuhkan panah panjang itu ke udara. Kang Senyuan ini adalah peri emas, dan busur pengunci jiwa tidak dapat menyakitinya. Aku ingin melihat siapa yang bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah dingin. Kang Senyuan meraih panah panjang dengan tangannya. Tapi panah panjang itu menghilang dalam sekejap. Kemudian, dentang, panah panjang muncul di atas kepala Kang Senyuan, merendahkan dan menembak jatuh. Ledakan, Kang Senyuan sangat marah, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk mengambil panah panjang itu. Namun sebelum telapak tangannya menyentuh panah panjang itu menghilang lagi. Lari, jangan buang waktumu. Pada saat ini, transmisi suara terdengar di lautan jiwa Zeng Kun. Dia melihat panah panjang yang terus muncul kembali karena terkejut. Kanan, saya tidak bisa membuang waktu. Petik 2. Hati Penatua Zeng bergetar,
mengetahui bahwa pihak lain membantunya keluar dari pengepungan. Ayo bunuh. Zheng Chang tidak lagi ragu-ragu, dan maju dengan seluruh kekuatannya. Berhenti. Kang Senyuan ingin memblokir Penatua Zheng dengan gerakan. Dentang-dentang-dentang. Kali ini, 3 anak panah panjang muncul bersamaan, 1 tembakan ke kepalanya, 1 tembakan ke punggungnya, dan 1 tembakan ke dantiannya dari samping. Ini karena Ye Yunfei menembakkan panah dengan sangat cepat sehingga dia menembakkan ketiga panah panjang dari tingkat pertama busur pengunci jiwa hampir pada waktu yang bersamaan. Mengaum, Kang Senyuan tidak tahan dengan gangguan itu, dia meraung dengan keras, dan energi di tubuhnya dilepaskan, membentuk perisai energi putih. Saat berikutnya, 3 panah panjang menghilang pada saat bersamaan. 3 jeritan terdengar, dan 3 murid King Xuanzong di samping mereka ditembak di kepala mereka pada saat bersamaan. Ini adalah perubahan dari busur pengunci jiwa, yang secara paksa dapat mengubah target tembakan di tengah jalan. Pada saat ini, Penatua Zheng dan orang-orang dari Istana Reinkarnasi berusaha mati-matian untuk menerobos, ingin membunuh jauh. Mendengus, apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Petik 2. Seorang tetua King Xuanzong berdiri di depan, memegang pedang panjang di tangannya, dan berteriak dengan tajam. Dentang-dentang-dentang. 3 anak panah panjang turun dari langit, membawa energi yang kuat, dan ditembakkan ke tubuhnya dari berbagai sudut. Pencuri, tunjukkan jika kamu punya nyali, dan lawan kami dengan baik. Pahlawan macam apa yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya? Petik 2. Penatua King Xuanzong ini sangat marah. Dang. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan langsung menjatuhkan 3 anak panah panjang itu. Busur pengunci jiwa tidak bisa menyakitinya, tapi itu menyebabkan gangguan besar padanya. Ledakan. Pada saat yang sama tetua King Xuanzong menembakkan 3 panah panjang ke udara, seorang tetua Istana Samsara mendesak cakram putih untuk berputar dengan cepat, memaksa sesepuh Istana Samsara untuk mundur lagi dan lagi. Mereka ingin melarikan diri. Bawa mereka. Petik 2. Pada saat yang sama, 3 tuan bergegas menuju orang-orang di Istana Reinkarnasi. Ketiganya benar-benar abadi. Dentang-dentang-dentang. 3 anak panah panjang muncul di belakang kepala ketiga dewa sejati ini pada saat yang sama, dan ditembakkan ke arah mereka dengan suara gemuruh. Ketiga dewa sejati ini sangat marah sehingga mereka sangat marah. Tangkap panah panjang ini. Salah satu yang abadi meraung. Kemudian, ketika 3 dewa sejati ingin menjangkau untuk mengambil 3 anak panah panjang, ketiga anak panah panjang itu tiba-tiba berbalik dan langsung membunuh 3 pasukan Kekaisaran Qiantang di dekatnya. Brengsek, siapa sih? Keluar dari sini. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Salah satu dari 3 keabadian sejati ini adalah milik Kekaisaran Qiantang, dan dia sangat marah sehingga dia segera melepaskan energi jiwanya, merasakan area yang luas di sekitarnya dalam sekejap. Membunuh. Pada saat ini, Penatua Zheng memimpin tim orang-orang dari Istana Reinkarnasi, memanfaatkan pemandangan kacau ini, dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatan mereka. Setiap kali seorang master ingin memblokirnya, 3 panah panjang misterius akan tiba-tiba muncul dan mengganggu. Ketiga panah panjang ini tidak dapat melukai para master tingkat abadi itu, tetapi mereka dapat mengganggu mereka. Selain itu, sementara 3 anak panah panjang itu mengganggu tuan-tuan itu, mereka juga terus menembak dan membunuh orang-orang lemah lainnya. Namun dalam waktu singkat, lebih dari 100 orang tertembak, dan orang-orang di Istana Reinkarnasi bergegas keluar dari dunia kecil dengan seluruh kekuatan mereka, dan memaksakan jalan berdarah. Hentikan mereka, Tuan King Xuanzong. Kekaisaran Qiantang dan Sekte Barat semuanya terkejut dan marah, dan pada saat yang sama mengejar dan membunuh orang-orang di Istana Reinkarnasi. Dentang-dentang-dentang. 3 anak panah panjang itu datang lagi, muncul berulang kali, mendesing dan melesat ke arah belakang kepala para empu tersebut. Meskipun para master ini tidak takut dengan panah panjang ini, mereka tidak berani menggunakan kepala mereka untuk menangkapnya dengan keras. Lagi pula, ketiga panah panjang ini membawa energi yang sangat kuat. Semua orang di Istana Reinkarnasi adalah pejuang yang kuat, dan di antara mereka ada 3 tetua dengan kekuatan tertinggi. Tidak mengherankan memiliki kesempatan seperti itu untuk keluar dari pengepungan. Pemanahnya tidak ada di sini tapi di luar dunia kecil ini. Dia harus memiliki busur yang dapat mengunci nafas jiwa dari jarak jauh. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah Li Zongzu dari King Xuanzong. Dia memperhatikan situasi di sini,
dan dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemampuan persepsi Dewa Bumi sangat menakutkan, dia segera menemukan bahwa panah panjang itu sebenarnya ditembakkan dari luar dunia kecil ini, jadi dia membuka mulutnya untuk mengingatkan. Jadi begitu, Master dari 3 kekuatan utama tiba-tiba menyadari setelah mendengar kata-kata Master Sekteli, tidak heran mereka tidak dapat menemukan orang yang bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah setelah mencari untuk waktu yang lama. Ternyata orang yang menembakkan panah itu bukan di dunia kecil ini, melainkan di luar. Siapa yang diam-diam membantu istana reinkarnasi kita? Su Qingluo merasa sedikit aneh. Biarkan aku berurusan dengan pria pemanah itu. Hentikan orang-orang dari istana reinkarnasi. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Petik 2. Master Sekteli berkata dengan keras. Dia mengerti bahwa jika orang-orang dari istana reinkarnasi ini diizinkan melarikan diri, maka orang-orang ini mungkin akan kembali dan melapor kepada Patriark Reinkarnasi. Nenek moyang reinkarnasi dikenal sebagai salah satu master top di dunia utama. Dia sudah terkenal sejak lama, tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi usianya juga matang. Sangat bagus. Master Sekteli akan berurusan dengan pria yang menembak dalam kegelapan. Dia sudah mati. Ayo hentikan orang-orang dari istana reinkarnasi. Petik 2. Orang-orang dari 3 kekuatan utama sangat gembira setelah mendengar kata-kata Master Sekteli. Pria yang menembakkan panah dingin dalam kegelapan membuat mereka gila dan tak berdaya pada saat bersamaan. Perasaan ini benar-benar menyedihkan. Untungnya, sekarang ada Master Abadi Bumi yang ingin berurusan dengan pria itu. Ledakan. Segera setelah Master Sekteli berbicara, energi-energi jiwa yang kuat keluar ke ruang sekitarnya dan dirasakan di luar dunia kecil. Mulai sekarang semua orang lari dengan putus asa. Pada saat yang sama, temukan cara untuk mengirim pesan ke leluhur. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan Master Istana, mereka juga akan menemukan cara untuk menangani seluruh istana reinkarnasi kita. Saya menduga bahwa mereka telah merencanakan bagaimana menangani istana reinkarnasi kita, jadi kita harus memberitahu leluhur, sehingga istana reinkarnasi kita memiliki waktu untuk mempersiapkannya. Petik 2. Pada saat ini, Zheng Yuan telah bergegas ke kejauhan dengan orang-orang dari istana reinkarnasi, sambil mengirimkan transmisi suara ke orang-orang dari istana reinkarnasi. Ingat, siapapun itu, selama mereka bisa melarikan diri, mereka harus segera menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat rahasia ini, bergegas kembali ke istana reinkarnasi, dan melaporkan masalah ini kepada leluhur. Zheng Yuan menasihati lagi, namun, saat ini, bersenandung, serangkaian cahaya hitam memancarkan aura dingin muncul terus-menerus, bergegas menuju orang-orang di istana reinkarnasi ini. Hei, coba cacing cangkir saya. Petik 2. Sekelompok pria dan kuda aneh yang mengeluarkan bau busuk muncul di depan mereka, memimpin seorang wanita tua yang memegang tongkat, membuka mulutnya yang ompong, dan berkata sambil mencibir. Tidak baik, itu adalah cangkir racun dari Sekte 5 Dewa. Hati-hati semuanya, jangan biarkan Kapowom ini mendekat, apalagi biarkan masuk ke tubuh kalian, kalau tidak akan sangat merepotkan. Petik 2. Penatua Zheng menjadi pucat karena kaget. Apakah ada cara untuk mengatasi cacing-cacing itu? Pada saat ini, Ye Yunfei yang berada di luar dunia kecil juga melihat cacing-cacing itu menghalangi jalan. Tentu saja ada. Saya akan membiarkan monster berlian berurusan dengan mereka. Meskipun cacing cangkir ini penuh dengan racun, cacing setan Vajra tidak hanya sangat keras, tetapi juga tidak takut pada racun apapun. Tidak ada racun yang dapat menyerang tubuh cacing setan Vajra. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, bersenandung, dipimpin oleh ulat sutra naga bertanduk emas, sekelompok besar cacing yang berkilauan bergegas ke dunia kecil dengan kecepatan yang mencengangkan, terbang menuju cacing cangkir itu. Dang, cara bertarung cacing intan itu sangat sederhana dan kasar, mereka hanya saling membanting secara langsung, mereka sangat keras dan kuat, menjatuhkan cacing cangkir itu dan membuangnya. Jenis serangga apa ini? Mengapa mereka tiba-tiba keluar untuk menangani cacing cangkir kita? Petik 2. Mereka dari 5 dewa semuanya tercengang. Bunuh aku. Ulat sutra naga bertanduk emas itu seperti seorang jenderal, agung dan agung, merasa tidak puas. Dengan gelombang cakar kecilnya, monster berlian itu diperintahkan untuk bergegas menuju orang-orang dari Sekte 5 Dewa. Semuanya, cepat dan kabur. Ye Yunfei berkata kepada orang-orang di istana reinkarnasi melalui transmisi suara. Dia membantu kita lagi, melarikan diri.
Petik 2. Penatua Zeng sangat gembira, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin orang-orang dari Istana Reinkarnasi untuk dengan cepat melewati orang-orang dari Sekte 5 Dewa, dan melarikan diri dari dunia kecil. Pada saat ini, Sekte 5 Dewa sedang menghadapi serangan cacing intan, dan tidak ada waktu untuk menghentikan orang-orang dari Istana Reinkarnasi. Begitu cacing berlian ini memulai perkelahian mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati mereka sendiri, dan mereka hampir selalu berjuang mati-matian untuk menyakiti kedua belah pihak. Jadi untuk sementara, orang-orang dari 5 Dewa sedikit malu mengejar. Pada saat ini, King Xuanzong dan Tuan serta pasukan kuat lainnya telah mengejarnya. Dentang-dentang-dentang, ketiga panah panjang itu muncul lagi, masing-masing muncul di belakang kepala ketiga master, dan menembak mereka dengan cepat. Hanya pada saat ini, "Nak, aku menemukanmu." Di luar dunia kecil, suara besar tiba-tiba terdengar, dan kemudian sesosok muncul, berdiri tidak jauh dari Ye Yunfei, berjalan menuju Ye Yunfei. Tidak, itu adalah avatar kekuatan jiwa dari Dewa Bumi. Ye Yunfei, lari. Petik 2. Pria tua itu terkejut, merasakan tekanan yang luar biasa, dan berteriak dengan tergesa-gesa. "Jangan khawatir, aku sudah siap." Ye Yunfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa di tangannya untuk berteleportasi. Ledakan. Namun, energi ruang angkasa yang sangat kuat turun secara langsung, secara paksa menyegel bagian ruang ini. Ye Yunfei tenggelam, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. "Nak, kamu sangat berani, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuh orang sepertiku." Sosok itu menjadi semakin jelas, dan berkata dengan ringan. Hanya pada saat ini, dalam dunia kecil, 6 jalan reinkarnasi, Su Qingluo tiba-tiba berteriak ringan. Bum bum bum, sosok Su Qingluo terbagi langsung menjadi 6 bagian, bergegas menuju 6 arah yang berbeda. Di ujung lain dari 6 arah ini, 6 lubang besar dengan warna berbeda muncul pada saat yang sama, melepaskan paksaan energi yang kuat, yang benar-benar mendidihkan dunia kecil ini, dan seluruh dunia mulai bergetar hebat, seolah-olah menyaring sekam, tampaknya tak tertahankan. Tidak baik, ini adalah teknik rahasia tabu dari Istana Reinkarnasi, metode rahasia dari 6 jalur reinkarnasi menuju kehidupan. Dia benar-benar berhasil memperbaiki rantai teknik rahasia legendaris ini, dia ingin melarikan diri. Petik 2. Master Sekte King Xuan terkejut dan berteriak. Bab 2337. Metode rahasia dari 6 jalan reinkarnasi. Setelah mendengar kata-kata Master Sekte Li, 4 Dewa Bumi lainnya terkejut. Karena mereka semua telah mendengar tentang teknik rahasia Istana Reinkarnasi yang legendaris ini. Tanpa diduga, di usia yang begitu muda, Su Qingluo berhasil mengolah metode rahasia ini. 6 avatarnya bisa benar dan salah satu sama lain, lebih baik kita hentikan ke-6 avatarnya. Master Sekte Li meraung. Ledakan. 5 Dewa Bumi menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Terlambat. Semuanya, aku, Su Qingluo, bersumpah bahwa masalah hari ini akan diselesaikan denganmu. Petik 2. 6 avatar Su Qingluo bergegas menuju 6 lubang besar dengan kecepatan yang mencengangkan. Kita seharusnya bisa mencegahnya melarikan diri dengan menghancurkan ke-6 lubang itu. Biksu Taisan dari agama Barat berteriak. Ledakan. Dia menembak lebih dulu, melemparkan tongkat Zen tiba-tiba, memperbesarnya terus-menerus, dan meledakkannya ke salah satu lubang besar. Bergemuruh, energi mengerikan terpancar dari tongkat Zen itu, dan langsung mengenai lubang besar itu, menyebabkan ledakan berskala besar di luar angkasa. Ledakan. 4 makhluk abadi bumi lainnya juga menembak secara terpisah, langsung menyerang salah satu lubang raksasa. Dalam waktu kurang dari setengah napas, 5 lubang besar dihancurkan oleh 5 makhluk abadi bumi ini. Tidak hanya 5 lubang raksasa yang hancur, tapi avatar Su Qingluo yang bergegas menuju 5 lubang raksasa juga hancur. Tapi totalnya ada 6 lubang raksasa. Memanggil, klon terakhir Su Qingluo langsung masuk ke lubang besar ke-6 dan menghilang. Hancurkan lubang terakhir segera. Master Sekte Li meraung. Ledakan. 5 Dewa Bumi menembak pada saat yang sama dan meledak menuju lubang raksasa terakhir. Kekuatan tembakan 5 Dewa Bumi bersama-sama hanya menghancurkan bumi, dan dengan keras, lubang raksasa di ujungnya diledakkan dan meledak. Set, 5 makhluk abadi bumi berkumpul ke reruntuhan terakhir yang ditinggalkan oleh ledakan lubang besar, melihat ke ruang yang rusak di depan mereka. Apakah kita sudah melenyapkan klon terakhirnya? Pemimpin 5 dewa bertanya pada Li Zongsu.
Karena di antara 5 Master Abadi Bumi, Master Sekte Li adalah yang terkuat, dan kemampuan persepsinya juga yang terkuat. Master Sekte Li berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihat. Tepat saat ini di luar dunia kecil. Nak, kamu membunuh orang King Xuanzongku, bersiaplah untuk membayar harganya. Seorang lelaki tua di Xingyi perlahan berjalan menuju Ye Yunfei. Orang tua di Xingyi ini adalah avatar kekuatan jiwa dari Master Sekte Li dari King Xuanzong. Master Earth Immortal benar-benar menakutkan, hanya dengan klon kekuatan jiwa, dia sangat menekan Ye Yunfei sehingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Orang tua ini agak kuat, tapi biarkan aku membawamu pergi. Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas telah keluar dari dunia kecil itu, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara setelah melihat pemandangan ini. Ulat Sutra Naga bertanduk emas baru saja membawa monster-monster Vajra itu ke dunia kecil untuk menghadapi cacing piala dari Sekte 5 Dewa. Baiklah, cepat bawa aku pergi. Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ulat naga bertanduk emas. Namun, saat ini, sosok cantik tiba-tiba muncul, menghancurkan klon jiwa Master Sekte Li dengan satu telapak tangan, dan kemudian menggulung tubuh Ye Yunfei dengan gulungan lengan bajunya, dan pergi dalam sekejap. King Luo, dia melarikan diri dari pengepungan tuan-tuan itu, dan melihat bahwa Li Zong ingin menyerangku, jadi dia menyelamatkanku dengan santai. Petik 2, Ye Yunfei mencium aroma yang akrab, segera tahu siapa itu, dan terkejut serta senang, bahwa saya, ulat sutra naga bertanduk emas sedang terburu-buru, dan buru-buru mengejar ke kejauhan. Namun sebelum mengejar 2 langkah, sosok cantik itu menghilang tanpa jejak. Apakah ada kesalahan? Selir anak itu tidak membawaku. Ulat naga tanduk emas sangat marah. Ulat sutra naga bertanduk emas secara alami mengenali bahwa sosok cantik yang baru saja mengambil Ye Yunfei adalah Su Qingluo. Kali ini dalam dunia kecil, dia hidup, dan membawa anak itu keluar juga. Petik 2, Master Sekte Li terkejut. Ayo kita kejar mereka dengan cepat dan potong rumput liar dan cabut mereka. Tidak peduli apa, dia harus dibunuh. Jika Anda membiarkannya kabur, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Petik 2, ekspresi dari 4 dewa bumi lainnya sangat berubah setelah mendengar kata-kata Master Sekte Li. Kali ini, setelah perencanaan yang matang, mereka ingin membunuh Su Qingluo, tetapi mereka tidak menyangka akan membiarkan Su Qingluo melarikan diri sekarang. 5 makhluk abadi bumi ini semuanya memahami konsekuensi membiarkan Su Qingluo melarikan diri. Ini peri bumi, jika Su Qingluo tidak terbunuh hari ini, maka dia akan membalas dendam setelahnya. Peri bumi yang marah terlalu merusak. Terlebih lagi, di belakang Su Qingluo adalah istana reinkarnasi, dan patriark reinkarnasi. 5 dewa bumi semua tahu keseriusan masalah ini, menggerakkan tubuh mereka, dan pada saat yang sama keluar dari dunia kecil, muncul di posisi di mana Ye Yunfei baru saja berdiri. Itu nafasnya, dia melarikan diri ke sana, mengejar. Petik 2, 5 dewa bumi merasakan aura Su Qingluo pada saat yang sama, dan kemudian dengan panik mengejar ke arah yang baru saja ditinggalkan Su Qingluo. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei digulung oleh lengan baju Su Qingluo, dan dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia ingin meninggalkan tempat rahasia ini. Ye Yunfei segera menemukan bahwa Su Qingluo bergegas menuju pintu masuk dan keluar dari dunia rahasia ini dengan kecepatan penuh, jelas berencana untuk meninggalkan dunia rahasia ini. Ini adalah pilihan terbaik. Selama dia meninggalkan alam rahasia ini dan menyingkirkan pengejaran dari 5 penguasa abadi bumi itu, King Luo akan aman. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. Tubuh King Luo tampaknya sangat buruk, dan napasnya terus-menerus turun. Dia terluka parah. Petik 2, pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba terkejut. Karena Ye Yunfei merasa bahwa napas energi Su Qingluo terus-menerus jatuh dan semakin lemah. Engah-engah, pada saat ini, Su Qingluo memuntahkan beberapa teguk darah, dan nafas energi turun lebih cepat. Segera, Su Qingluo datang ke pintu masuk dan keluar dari dunia rahasia ini. Aku sudah lama menunggumu, di mana harus melarikan diri. Petik 2, saat Su Qingluo hendak meninggalkan dunia rahasia melalui pintu masuk, seorang lelaki tua berbaju abu-abu muncul dan berkata sambil mencibir. Tidak, aku tidak menyangka peri bumi akan menyergap di sini. Untuk menghadapi King Luo, mereka mengirim 6 dewa bumi. Petik 2, Ye Yunfei terkejut. Wajah Su Qingluo juga berubah drastis, dan dia mundur selangkah,
sebuah lubang besar muncul di belakangnya, lalu dia bergegas ke lubang besar itu dan menghilang. Metode rahasia dari 6 jalan reinkarnasi dan jalan menuju kelahiran kembali benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tapi selama kamu masih berada di alam rahasia ini, kamu tidak bisa kabur. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak menyangka keterampilan tubuh Su Qingluo begitu misterius, wajahnya sangat jelek, dan dia berkata dengan gigi terkatuk. Pada saat ini, Su Qingluo muncul di ruang lain di alam rahasia ini. Engah-engah, Su Qingluo memuntahkan beberapa suap darah lagi, dan sekali lagi secara paksa melarikan diri dengan metode rahasia, yang menyebabkan konsumsi besar padanya. Melarikan diri sendiri? Aku dalam bahaya sekarang, aku tidak bisa membantumu. Su Qingluo menurunkan Ye Yunfei, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan dia tidak menatap Ye Yunfei secara langsung. Qingluo, Ye Yunfei memandang Su Qingluo yang semakin lemah dan semakin lemah di depannya, merasakan ketidakpeduliannya terhadapnya, dan merasa sangat rumit, dia memandangnya, tidak tahu harus mulai dari mana, dan akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Bab 2338. Panggil aku Tuan Istana Su. Mendengar suara Ye Yunfei, Su Qingluo sedikit gemetar, lalu menggertakkan giginya dan berkata, untuk beberapa alasan, jauh di lubuk hatinya, dia tidak merasa jijik dengan Ye Yunfei memanggilnya seperti itu, tapi di permukaan dia berpura-pura lebih acuh tak acuh. Itu adalah perjuangan yang menyakitkan baginya. Qingluo, tidak peduli siapa kamu atau status apa kamu sekarang, dan tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang aku di hatimu, kamu masih Qingluo yang sama di hatiku. Saya telah menepati sumpah yang kami buat di Profound Sky kontinen barusan, dan saya akan selalu menepatinya. Petik 2. Ye Yunfei menatap Su Qingluo dan berkata dengan tegas, kamu berbicara omong kosong lagi, ya, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Su Qingluo memelototi Ye Yunfei dan berkata dengan marah. Ye Yunfei menatap Su Qingluo tanpa rasa takut. Tentu saja Ye Yunfei tahu bahwa meskipun Su Qingluo terluka parah, sangat mudah untuk bunuh diri, lagi pula, dia adalah Dewa Bumi. Kamu cepat lari, tapi aku tidak akan pernah membiarkanku pergi, aku tidak bisa melindungimu dalam keadaanku saat ini. Anda sebaiknya mencari cara untuk keluar dari tempat rahasia ini, karena mereka telah memperhatikan Anda. Anda pergi, mereka akan mengejar Anda sebentar lagi. Petik 2. Su Qingluo bertemu dengan tatapan tegas Ye Yunfei, jejak kepanikan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Kamu terluka parah dan kamu butuh tempat untuk sembuh. Merasakan napas energi jatuh Su Qingluo, Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bisa mengatur urusanku, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengaturnya. Kamu pergi. Petik 2. Su Qingluo berkata dengan marah. Aku tahu ada tempat di mana aku bisa membawamu untuk menyembuhkan lukamu. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Dengan kekuatan Anda, bagi mereka, Anda sama lemahnya dengan semut, rentan terhadap satu pukulan. Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Petik 2. Wajah Su Qingluo menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin. Engah-engah. Setelah mengatakan ini, dia memuntahkan beberapa teguk darah berturut-turut, dan kondisinya menjadi lebih buruk. Dia melarikan diri di depan 5 makhluk abadi bumi barusan, dan dia secara paksa menggunakan metode rahasia tabu, dan 5 klon dihancurkan, dan lukanya sangat serius. Kemudian, di pintu masuk dan keluar dari alam rahasia, dia menggunakan metode rahasia secara paksa lagi, dan terluka lagi. Aku tahu kau tidak ingin menggangguku. Tetapi Anda berada dalam kondisi ini sekarang, dan Anda tidak terbiasa dengan tempat di dunia rahasia ini, jadi sulit untuk menghindari pengejaran para makhluk abadi bumi itu. Meskipun kekuatanku lemah, tapi aku tahu tempat di mana kita bisa lolos dari kejaran mereka. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Su Qingluo. Bagaimana mungkin Ye Yunfei rela meninggalkan Su Qingluo dan melarikan diri demi hidupnya sendiri? Di mana? Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Su Qingluo mau tidak mau bertanya. Pergilah ke arah itu. Ye Yunfei menunjuk ke suatu arah. Oke, aku akan pergi melihat-lihat denganmu. Su Qingluo ragu sejenak. Ye Yunfei dalam kesannya tidak pernah mengucapkan kata-kata besar. Kamu terluka parah, lebih baik tidak menggunakan energimu lagi. Ambil obat mujarab ini, itu akan bermanfaat untuk lukamu. Mulai sekarang,
biarkan aku berjalan bersamamu. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Su Qingluo, mengeluarkan sejumlah besar ramuan yang khusus digunakan untuk penyembuhan, dan mengirimkannya ke Su Qingluo. Ramuan penyembuhan ini adalah semua ramuan paling canggih yang bisa disempurnakan oleh Ye Yunfei sekarang. Apakah kamu datang untuk berjalan-jalan denganku? Dengan kekuatan dan kecepatan Anda, saya khawatir Anda akan segera menyusul mereka. Petik 2. Su Qingluo merasa bahwa Ye Yunfei agak terlalu percaya diri. Meskipun kekuatanku lemah, kecepatanku tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Tapi aku punya ini. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan kartu transfer ruang, langsung mengisinya dengan sejumlah besar kristal ruang, dan kemudian mengaktifkannya. Ledakan, energi teleportasi yang kuat meletus dari kartu teleportasi luar angkasa, membungkus Ye Yunfei dan Su Qingluo, dan langsung berteleportasi. Jika kartu teleportasi ruang diisi dengan kristal ruang yang cukup, ia dapat melakukan teleportasi jarak jauh. Belum lama ini, Vigorous Demon God memberikan sejumlah harta kepada Ye Yunfei, termasuk sejumlah besar kristal luar angkasa. Anda harus tahu bahwa Dewa Iblis Hercules juga memiliki pencapaian tinggi dalam energi ruang dan hukum ruang, jadi ia memiliki banyak kristal ruang dalam koleksinya. Sesaat setelah Su Qingluo dan Ye Yunfei pergi, sosok menakutkan dari 5 aura datang ke posisi tadi. Pelacur itu ada di sini sekarang, dan inilah napasnya. Dia terluka parah, dan jika kita dapat menemukannya, akan mudah untuk membunuhnya. Petik 2. Master Sekte Li dari King Xuanzong berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, ayo bubar dan ikuti dia. Master Sekte Li berkata kepada 4 dewa bumi lainnya. Kemudian 5 makhluk abadi bumi berpisah dan mengejar ke arah yang berbeda. Arah yang diikuti Master Sekte Li adalah arah yang baru saja ditinggalkan oleh Ye Yunfei dan Su Qingluo. Ini dunia kecil ini. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo telah tiba di pintu masuk dan keluar dunia kecil. Ini adalah dunia kecil tempat Hercules berada. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa batasan yang ditempatkan oleh Dewa Setan Besar dapat menangani para penguasa bumi abadi? Orang tua itu bertanya pada Ye Yunfei. Dunia kecil tempat tinggal Dewa Iblis kuat dapat menekan semua energi lain kecuali kekuatan fisik, dan lelaki tua itu mengerti bahwa Ye Yunfei bermaksud untuk menggunakan batasan di dunia kecil Dewa Iblis kuat untuk menghadapi makhluk abadi bumi yang memburu Su Qingluo. Bahkan jika kita tidak bisa menangani mereka, kita harus bisa menahan mereka. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Saya mendengar Hercules mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan semua negeri dongeng dengan kekuatan fisiknya sendiri, dan bagi sebagian besar makhluk di dunia, dia dapat dianggap sebagai dewa. Jadi saya kira berbagai batasan yang telah dia tetapkan, meskipun mereka tidak dapat secara langsung menghancurkan Earth Immortal, tetapi mereka harus dapat ditahan. Saya akan membawa Qingluo ke dunia kecil ini sekarang, untuk melihat apakah saya dapat menggunakan batasan di dunia kecil ini untuk menahan makhluk abadi bumi itu. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pria tua itu. Kemudian Ye Yunfei membawa Su Qingluo ke dunia kecil tempat Dewa Setan Besar berada. Ada batasan yang sangat pintar di dunia kecil ini. Itu sebenarnya bisa menekan semua jenis energi dengan kuat. Petik 2. Su Qingluo terluka parah, dan kekuatannya anjlok. Tepat setelah memasuki dunia kecil, dia segera menemukan bahwa semua energi yang dia miliki telah ditekan dengan kuat, dan ekspresinya berubah drastis. Bahkan energi kekuatan jiwa telah ditekan. Bisakah pembatasan di dunia kecil ini menekan energi Dewa Bumi? Ye Yunfei bertanya dengan cepat. Pembatasan di dunia kecil ini dapat menahan energi Dewa Bumi sampai batas tertentu. Su Qingluo merasakannya dan menjawab, "Yah, aku tahu ada tempat di mana batasannya lebih kuat. Bahkan jika seorang Master Abadi Bumi pergi ke sana, energinya akan ditekan." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Su Qingluo, Ye Yunfei merasa senang. Memanggil, Ye Yunfei mengerahkan kekuatan fisiknya dan memimpin Su Qingluo menuju hutan lebat tempat Dewa Iblis kuat berada. Bab 2339. Sepanjang jalan, Ye Yunfei bertemu banyak burung dan binatang buas di dunia kecil ini. Namun, burung dan binatang buas ini sudah lama mengenal Ye Yunfei, dan mereka tidak berani memprovokasi manusia mesum ini dengan kekuatan fisik yang kuat, jadi mereka lari setelah mendengar berita itu. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke hutan lebat tempat istana Dewa Iblis yang kuat berada, dan langsung masuk berbagai batasan cerdas di hutan lebat ini lebih kuat daripada di lokasi lain.
Lari, semuanya, anak manusia itu ada di sini lagi. Ada juga banyak burung dan binatang buas yang hidup di hutan lebat ini. Ketika mereka melihat Ye Yunfei, mereka semua lari. Tuan yang menempatkan batasan ini pastilah pembangkit tenaga listrik teratas. Su Qingluo merasa sedikit tergerak oleh pembatasan yang kuat di hutan lebat ini. Itu benar, pembangkit tenaga listrik yang mengatur pembatasan ini dapat menghancurkan semua master negeri dongeng di puncaknya. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana Anda tahu? Mungkinkah Anda pernah menjelajah di sini sebelumnya? Apakah Anda tahu kehidupan orang kuat ini? Petik 2. Su Qingluo bertanya. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya sangat tertarik dengan urusan Ye Yunfei. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, saya pernah ke sini, dan saya pernah ke sini belum lama ini. Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, 5 sosok yang memancarkan aura menakutkan masuk ke dunia kecil ini secara langsung. Itu adalah 5 makhluk abadi bumi yang datang untuk mengejar dan membunuh Su Qingluo. Harus dikatakan bahwa kemampuan persepsi dari 5 penguasa abadi bumi ini menakutkan, dan mereka benar-benar melacaknya secara akurat ke dunia kecil ini. Bergemuruh, energi terlarang yang luar biasa menekan 5 penguasa abadi bumi dengan kuat. Ada batasan yang sangat pintar di dunia kecil ini, semuanya hati-hati. Master Sekte Li merasakan energi terlarang di dunia kecil ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia mengingatkan 4 Master Earth Immortal lainnya. Meskipun energi terlarang ini sangat baik, setelah waktu yang sangat lama, mereka tidak lagi dalam kondisi puncaknya, dan mereka tidak dapat membantu kita. Saya telah merasakan aura dari 2 anjing dan laki-laki, mereka pasti bersembunyi di dunia kecil ini. Ayo cari mereka secara terpisah. Petik 2, kata seorang lelaki tua dengan seragam resmi yang mewah. Orang tua ini adalah Perdana Menteri Kekaisaran Qiantang. Energi terlarang di dunia kecil ini sepertinya menekan kemampuan persepsi kekuatan jiwa kita. Ini agak aneh, semuanya hati-hati. Biksu Taisan yang diajar oleh Barat mengerutkan kening dan berkata, sebagai Tuan Abadi Bumi yang bermartabat, bukankah kita masih takut akan beberapa batasan? Ayo cepat temukan kedua anjing dan manusia itu. Jangan sampai mereka lolos lagi. Petik 2, pemimpin 5 dewa berkata dengan dingin, lalu membubung ke langit dan bergegas menuju kejauhan. Meski energi terlarang di dunia kecil ini bisa menekan makhluk hidup dan membuat mereka tidak bisa terbang, namun kekuatan kelima penguasa abadi bumi ini terlalu kuat, mereka masih bisa terbang di dunia kecil ini. 5 master abadi bumi melesat ke langit pada saat yang sama, mengejar mereka ke 5 arah berbeda. Dunia kecil ini memiliki efek menekan pada kemampuan persepsi kekuatan jiwa dari makhluk hidup, dan 5 master abadi bumi ini juga agak terganggu, dan tidak ada cara untuk menangkap jejak Ye Yunfei dan Su Qingluo sekaligus. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa Su Qingluo ke tengah hutan lebat, berdiri di depan istana Great Demon God. Wajah Su Qingluo sedikit berubah saat dia merasakan nafas datang dari istana. Ayo masuk, istana ini adalah tempat dengan energi terlarang terkuat di dunia kecil ini. Kita mungkin menemukan perlindungan di dalamnya. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Su Qingluo. Kemudian Ye Yunfei memimpin Su Qingluo ke istana. Bergemuruh, begitu dia memasuki istana, ada energi terlarang yang sangat menakutkan masuk. Wajah Su Qingluo berubah drastis, dia terluka parah, dan sekarang menghadapi energi terlarang di istana ini, dia benar-benar merasakan bahayanya. Anak muda, kamu kembali lagi. Apalagi, itu membawa kembali 5 masalah. Petik 2, begitu Ye Yunfei memasuki istana, Dewa Setan Besar muncul dan berdiri di atas altar di tengah istana. Senior, Ye Yunfei sedikit bersalah di hadapan Great Demon God, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Karena Ye Yunfei kembali ke sini dengan tujuan yang jelas, untuk mencari perlindungan dari Vigorous Demon God, dan memang untuk menimbulkan masalah bagi Vigorous Demon God. Dan itu 5 masalah besar. Meskipun Vigorous Demon God adalah orang yang sangat kuat sebelum kematiannya, tetapi sekarang hanya ada 1 jiwa yang tersisa. Apakah dia dapat menangani 5 makhluk abadi bumi? Ye Yunfei tidak tahu di dalam hatinya. Senior, aku juga putus asa sekarang, tidak punya tempat tujuan. Kata Ye Yunfei dengan berani. Tanpa diduga, gadis ini benar-benar mempraktikkan seni reinkarnasi. Mata Dewa Iblis yang kuat jatuh pada Su Qingluo. Senior benar, praktek kultivasi rantai saya benar-benar milik cabang reinkarnasi. Meskipun Su Qingluo adalah penguasa Dewa Bumi,
dia sangat hormat saat menghadapi dewa iblis yang kuat di depannya. Dengan penglihatannya, tentu saja, dia bisa melihat bahwa kekuatan sisa jiwa di depannya pasti sangat menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, beberapa sosok yang memancarkan energi kuat tiba-tiba datang dari jauh, mendarat langsung di hutan lebat, lalu datang ke istana. Kelima dewa bumi itu akhirnya menemukan tempat ini. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan persepsi Earth Immortal benar-benar menakutkan. Anak muda, 5 masalah yang kamu bawa ini tidak kecil. Dewa setan hebat tidak bisa menahan cemberut saat dia merasakan nafas energi mengerikan yang berasal dari 5 makhluk abadi bumi. Senior, aku benar-benar minta maaf. Ye Yunfei merasa bahwa dia benar-benar kasihan pada dewa iblis Hercules. Lupakan saja. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak perlu dikatakan lagi, apalagi aku punya hubungan dengan Samsara. Kalian berdua tinggal di sini untuk saat ini. Petik 2, Dewa Iblis Hercules berpikir sejenak dan berkata, Senior, 5 di antaranya adalah Dewa Bumi, bisakah kamu menanganinya? Ye Yunfei menggigit peluru dan bertanya, jika saya keluar dan melawan mereka sekarang, saya pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tetapi ini adalah tempat saya, selama saya tidak keluar, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Baiklah, nak, lukamu serius, jadi yakinlah. Saya memiliki ramuan penyembuhan di sini, yang berguna bagi Anda. Petik 2, dengan jentikan jarinya, Vigorous Demon God mengirimkan obat mujarab hitam ke tubuh Su Qingluo. Terima kasih, Senior. Su Qingluo dengan cepat mengambil pil itu dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Su Qingluo berbalik, menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah, dan berkata dengan lembut. Perasaannya terhadap Ye Yunfei sangat rumit sekarang. Kesopanan macam apa yang ada di antara kita? Ye Yunfei menatap Su Qingluo dan berkata perlahan. Bertemu dengan tatapan Ye Yunfei, Su Qingluo merasa sedikit bingung dan buru-buru mengelak. Mereka ingin masuk, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan mereka di lain waktu. Kalian berdua memasuki penghalangku terlebih dahulu. Petik 2, pada saat ini, Dewa Iblis Hercules tiba-tiba berkata. Bab 2340. Begitu kata-kata itu jatuh, Dewa Iblis yang kuat mengulurkan tangan besar dan meraih Ye Yunfei dan Su Qingluo, lalu memasukkan mereka ke dalam ruang yang membingungkan. Pesona, tanpa diduga, senior ini benar-benar memperbaiki rantai sebelum dia hidup dan keluar dari pesona. Petik 2, Su Qingluo melihat ruang bingung di depannya, menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah sangat ampuh untuk memperbaiki rantai dan keluar dari pesona? Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Qingluo, Ye Yunfei bertanya. Tentu saja itu kuat, secara umum, hanya kekuatan besar dari tingkat surgawi yang hampir tidak dapat mengembangkan pesona mereka sendiri. Dengan kata lain, kekuatan senior ini setidaknya adalah yang abadi. Ini sangat menakjubkan. Petik 2, kata Su Qingluo, surgawi. Ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei mendengar tentang dunia ini. Di atas dewa bumi adalah dewa emas, dan di atas dewa emas adalah dewa langit. Dalam ruang dan waktu kita, tidak ada makhluk abadi surgawi sama sekali, bahkan tidak ada makhluk abadi emas. Jadi senior ini pasti berasal dari ruang dan waktu lain di luar. Petik 2, Su Qingluo berkata perlahan. Tebakanmu benar, senior ini memang dari ruang dan waktu lain di luar. Ye Yunfei tidak bisa tidak mengagumi pandangan jauh ke depan Su Qingluo. Oke, Qingluo, kamu terluka parah, kamu harus cepat dan sembuh. Merasakan napas lamban Su Qingluo, Ye Yunfei menatap wajahnya yang pucat, khawatir, dan berkata. Su Qingluo tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar ketika dia mendengar alamat intim Ye Yunfei padanya. Kemudian dia pura-pura tidak mendengar, berbalik, mengeluarkan ramuan hitam yang baru saja diberikan oleh Dewa Iblis Hercules, membuka mulutnya dan menelannya, lalu menemukan tempat duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Brengsek, kenapa aku selalu merasa bingung di depannya, aku tidak bisa tenang sama sekali. Saya seorang master abadi bumi yang agung, bukankah saya bahkan memiliki sedikit konsentrasi ini? Petik 2, Su Qingluo tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi tidak peduli apa, kali ini dia berdiri untuk membantuku tanpa ragu di hadapan 5 guru abadi bumi, aku harus berterima kasih padanya. Kalau tidak, saya bahkan tidak tahu kemana harus melarikan diri sekarang.
Petik 2. Ketika Su Qingluo memikirkan Ye Yunfei mengambil inisiatif untuk membantunya pada saat kritis, dia sedikit terharu. Sepertinya dia masih memilikiku di dalam hatinya. Melihat ekspresi halus Su Qingluo, Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum. Untuk kali berikutnya, Su Qingluo duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Ye Yunfei tidak mengganggunya lagi, menemukan tempat di kejauhan dan duduk bersila, dan mulai mundur dan memulihkan diri. Saya telah membuat langkah besar dalam kekuatan fisik saya beberapa waktu lalu. Selanjutnya, saatnya meningkatkan kekuatan di aspek lain, terutama ranah. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya. Saya sekarang seorang kaisar tingkat tinggi, dan jika saya menerobos lagi, saya akan menjadi seorang kaisar yang sempurna. Dan selanjutnya adalah Xuanxian. Ranah saya saat ini masih sangat rendah, jadi saya harus cepat dan meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, dalam hal ilmu pedang dan energi mental, saya harus memanfaatkan waktu untuk memperbaikinya. Kekuatan saya saat ini sama sekali tidak mencukupi. Petik 2. Ye Yunfei merasakan urgensi yang kuat. Su Qingluo sekarang adalah Master Earth Immortal meskipun dia terluka parah. Ye Yunfei tahu bahwa kekuatannya tidak layak untuk disebutkan padanya. Ye Yunfei tidak terbiasa tampil begitu lemah di depan wanitanya sendiri. Apalagi sekarang Su Qingluo sedang diburu oleh 5 dewa bumi yang kuat, dan selain membawanya bersembunyi di mana-mana, dia tidak bisa membantu sama sekali. Perasaan ini sangat merugikan Ye Yunfei. Langkah selanjutnya adalah menyerang alam dan berlatih ilmu pedang. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei mulai memasuki kondisi perbaikan rantai. Saat menyerang kerajaan, dia berlatih ilmu pedang berantai. Ilmu pedang perbaikan rantai Ye Yunfei sebagian besar adalah 10.000 pedang yang kembali ke satu metode, dan Ye Yunfei telah mencapai tingkat 10.000 pedang yang kembali menjadi satu dalam ilmu pedang semacam ini. Ilmu pedang semacam ini bisa dikatakan sebagai ilmu pedang yang brilian hampir tanpa akhir. Semakin banyak Ye Yunfei mengolah rantai itu, semakin dia mengagumi ilmu pedang semacam ini. Ye Yunfei mengerti bahwa keterampilan pedangnya hanya bisa dianggap sebagai level pemula. Bergemuruh, 8 pembuluh darah yang kacau muncul di tubuh Ye Yunfei, seperti 8 sungai besar, di mana energi spiritual yang kuat melonjak. Vena kekacauan ilahi. Su Qingluo, yang sedang memulihkan diri dan menyembuhkan, menoleh ketika mendengar gerakan di sini, menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan matanya, tentu saja, dia bisa melihat kekuatan ajaib dari 8 pembuluh darah dewa ini. Dia sebenarnya adalah keajaiban seni bela diri yang langka di dunia. Lucu kalau aku selalu memandang rendah dirinya. Tapi apa hubungannya bakatnya denganku? Mengapa saya selalu memperhatikan urusannya? Petik 2. Su Qingluo diam-diam melirik Ye Yunfei, lalu dengan cepat menarik pandangannya, memaksa dirinya untuk terus bermeditasi dan menyembuhkan. Pada saat ini, di luar istana Dewa Iblis Hercules, 5 penguasa abadi bumi berjalan bersama menuju gerbang istana. Perhatian semuanya, mungkin ada orang kuat di istana ini. Kami mencoba untuk tidak memprovokasi dia terlebih dahulu, memperlakukan satu sama lain dengan sopan terlebih dahulu, dan yang terbaik adalah menghindari konflik. Petik 2. Master Sekte Li berkata kepada 4 lainnya melalui transmisi suara. Mendengus. Di mana orang kuat itu? Aku sudah bisa merasakan aura orang itu. Paling-paling, itu hanya sisa jiwa. Tidak peduli seberapa kuat dia sebelum dia hidup, hanya sisa jiwa yang tidak bisa menakuti kita. Petik 2. Biksu Taisan dari ajaran barat berkata sambil mencibir. Ngomong-ngomong, ini adalah wilayahnya. Aku curiga energi terlarang yang ada di mana-mana di dunia kecil ini diatur oleh sisa jiwa di istana ini. Metodenya agak pintar. Jika kita dapat menghindari konflik dengannya, sebaiknya jangan memprovokasi dia. Tentu saja, jika dia tidak tahu cara menyanjung, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Singkatnya, siapapun yang berani menghentikan kami membunuh pasangan itu akan ditembak. Petik 2. Kata Perdana Menteri Wang dari Kerajaan Qiantang. Sambil berbicara, kelima guru abadi bumi ini datang ke gerbang istana. Senior, kami di sini untuk mencari seseorang, mohon maafkan saya karena mengganggu Anda. Master Sekte Li dari King Xuanzong berkata dengan lantang. Bergemuruh, di bawah berkah energi, suaranya menembus gerbang istana dan memasuki istana, seperti guntur yang menggelinding, dan kekuatannya mencengangkan, mengguncang seluruh istana. Dia mencoba memamerkan keagungannya. Saya ingin orang-orang di istana melihat kekuatannya. Aku tidak memiliki orang yang kamu cari di sini,
jadi kembalilah dan jangan ganggu kedamaianku. Suara datar datang dari dalam istana. 5 Master Abadi Bumi saling memandang. Senior, kami tahu orang yang kami cari ada di sini. Senior, tolong lakukan yang terbaik. Jangan terlalu mempersulit kami. Petik 2. Master Sekte Li berbicara lagi. Di bawah berkah energi, suaranya menjadi lebih keras, seolah-olah ribuan guntur meledak bersama. Gelombang suara yang bergulung menyebar ke istana, dan di sekitar istana, ada guntur biru muncul di seluruh langit, terus-menerus menyerang seluruh istana, dinding dan atap. Seperti yang diharapkan dari Master Earth Immortal, hanya beberapa energi yang bocor yang menciptakan pemandangan yang menakutkan. Bersambung,